Terima kasih. Salam dari saya untuk kalian semua mahasiswa SI Sistem Informasi yang mengontrak mata kuliah ini. Saat ini kita akan lanjutkan tentang data sistem informasi geografis. Ya, sebelum saya masuk di dalam inti dari pembahasan ini, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya itu data. Data bisa diartikan sebagai bahasa, ya, simbol matematis, dan atau simbol pengganti lain yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di dunia nyata. Lalu apa itu informasi? Informasi itu adalah data yang dibutuhkan oleh pemakainya yang bisa jadi merupakan hasil dari suatu proses dari data mentah. Ya, jadi dari data dia menjadi satu informasi. Kemudian apa itu informasi geografis? Informasi geografis itu adalah informasi yang mempunyai referensi terhadap lokasi di bumi. Makanya kita perlu belajar tentang data sistem informasi geografis, ya. Jadi kalian sudah mengerti apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu informasi geografis. Ya. Sebenarnya jenis-jenis data dari sistem informasi geografis itu apa aja sih? Ya kan? Kita harus tahu bahwa dalam sistem informasi itu biasa dilakukan, ada proses yang biasa dilakukan untuk merubah data menjadi informasi. Di antaranya harus ada klasifikasi, ada pengelompokan, ada perhitungan, dan lain-lain. Sedangkan sistem informasi sendiri itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data dan untuk menghasilkan informasi. Jadi kalau data sistem informasi geografis, data yang dibutuhkan untuk sistem informasi yang mengikut sertakan lokasi di muka bumi ke dalam data yang dikelolanya. Ya. Nah, informasi geografis apa yang kita bisa dapatkan dari data SIG ini? Yang pertama, informasi tentang contoh tempat-tempat di permukaan bumi. Kemudian pengetahuan tentang di mana letak dari sesuatu. Pengetahuan tentang apa yang berada pada suatu lokasi. Apa yang menjadi dasar, ya, dapat menjadi informasi geografis itu dapat menjadi sesuatu yang sangat kompleks atau besar. Data untuk sistem informasi geografis itu apa? Nah, terdiri dari data spasial dan data tabular atau data atribut. Nah, mereka berdua ini, data spasial sama data atribut, itu saling terkait, ya. Kenapa saya bilang saling terkait? Karena data atribut itu adalah data yang menjelaskan objek spasial dari data spasial. Ya. Jadi data spasial itu contohnya adalah jenis-jenisnya adalah peta, citra, data koordinat. Sedangkan data atribut tuh adalah data yang di-link dari data spasial. Nah, sifat-sifat atau data spasial itu adalah data mengenai keruangan, itu satu. Ya, hal yang menjadi dasar bahwa oh ya ini data spasial. Kita lihat dari apa? Yang pertama, data mengenai keruangan. Ya, peta, citra. Kemudian yang kedua, data bisa divisualisasikan sebagai gambar. Sebagai gambar itu dalam bentuk raster maupun vektor. Kemudian, tiga biasa digunakan untuk menghitung panjang, keliling, luas, dan sebagainya. Dan data spasial dapat dibuat menjadi beberapa layer. Kalau data atribut atau data tabular atau data non-spasial, itu apa? Itu adalah data yang di-link dengan data spasial. Dan dia merupakan data penunjang dari data spasial atau data deskriptif yang menjelaskan bahwa suatu objek spasial itu dia nampak, dia ada. Ya. Nah, yang tadi saya katakan bahwa data spasial itu adalah salah satu ciri khasnya bisa divisualisasikan sebagai gambar, yaitu disajikan dalam dua struktur data, yaitu data vektor dan data cluster. Nah, data vektor itu apa? Data vektor itu adalah objek titik, garis, dan luasan
yang dibangun dari pasangan koordinat X dan Y. Sedangkan data raster itu adalah objek yang dibangun dengan suatu matriks nilai kolom dan baris. Bisa ya? Bisa paham? Nah, bagaimana secara tradisional itu data dikelola dalam list atau daftar. Nah, peta, kalau kita punya peta, itu akan menambahkan informasi di mana data itu berada. Misalnya, contoh, misalnya nama Budi, tinggalnya addressnya itu di mana, Manado, Kecamatan Malalayang. Nah, itu adalah dikelola dalam list dan menambahkan informasi data itu berada. Ya. Nah, hubungan antara data spasial dan data atribut, saya kasih contoh ini. Layer peta jenis tanah. Jadi jenis tanah itu ada, kita memberikan nama, ID-nya adalah ID peta nomor 4, 9, 11, dan 21. Nah, kemudian ID peta nomor 21 ini adalah luasnya 252 meter bujur sangkar. Perimeter atau kelilingnya itu adalah 650 meter dan kode jenis tanahnya itu adalah 15. Nah, kode jenis tanah ini apa? Kita lihat di sini, kode jenis tanah itu adalah kalau 15 berarti tanahnya tanah hitam, pH-nya 6,5 dan ada beberapa ciri khas selanjutnya. Nah, ini orang-orang geologi atau geodesi mungkin mengetahui hal ini. Nah, ini adalah hubungan antara data spasial dan atribut. Layer ini, peta ini adalah data spasial, sedangkan yang menjelaskan tentang data spasial ini adalah data non-spasial atau data atribut. Nah, ini contohnya pada SD Negeri Mekar Mulia 2. Jadi shape-nya itu adalah titik poin ya. Kemudian areanya, perimeternya, dan ID-nya, kodenya, dan sebagainya. Ini adalah hasil dari identifikasi SD Mekar Mulia 2, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Kertajati. Ya. Nah, aplikasi dari SIG ini apa ya? Karena kemampuan sistem informasi geografis itu adalah bisa menghubungkan data atribut ke objek pada data spasial, menghubungkan ke eksternal database, membuat perubahan pada database yang sudah ada, mengupdate fitur-fitur database, mengimport dan mengekspor dari ke GIS atau sistem informasi yang lainnya, kemudian bisa menggabungkan beberapa peta untuk membuat database yang lebih besar dari beberapa map sheet yang bersebelahan. Itu adalah salah satu dari kemampuan sistem informasi geografis dalam manajemennya. Tetapi kemudian dalam analisa juga kemampuannya sistem informasi geografis ini juga sangat besar ya. Misalnya dalam analisa query-nya itu memilih fitur berdasarkan atributnya, memilih fitur berdasarkan hubungan geografisnya. Kemudian ketika digabung dari query-query yang berdasarkan atribut dan geografis, kita akan temukan satu wilayah yang mungkin mempunyai fasilitas kesehatan, mempunyai rata-rata kematian di situ berapa. Itu menggabungkan beberapa fitur yang ada.